Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wadud Nabil Umam dari kelas PGM 4 akan melakukan presentasi peran teknologi informasi dan komunikasi di tingkat madrasah ibtidaiyah. Ini sebagai syarat untuk memenuhi salah satu mata kuliah teknologi pembelajaran di semester genap pada tahun 2019-2020. Mata kuliah ini diampu oleh dosen saya, Bapak Muhbarok Ahmadi MKom. Ya, langsung saja. Apa sih atau bagaimana peran TIK dalam dunia pendidikan? Sebelum kita beranjak ke situ, bagaimana latar belakang kegiatan belajar mengajar pendidikan? Kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah proses kegiatan paling pokok dalam proses pendidikan di sekolah. Pembelajaran selalu melibatkan dua pelaku aktif pendidikan dan si pendidik dan peserta didik. Sebagai pencipta perangsang kondisi belajar siswa dan sebagai fasilitator, sedangkan siswa sebagai penikmat dari rancangan guru tersebut. Hari demi hari manusia semakin berkembang, entah itu dari segi keilmuannya, dari segi teknologi, dari segi semua bidang. Itu semua mengharuskan pendidikan menyesuaikan perkembangan zaman pada saat ini. Peserta didik memerlukan pendidikan yang baik. Dalam mewujudkan itu semua, kualitas maupun kuantitas pendidik sangat perlu diperhatikan. Peran teknologi di sini sangat penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan tolak ukur kualitas bangsa. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di kelas melalui pembelajaran berbasis teknologi harus digunakan secara baik. Peran TIK dalam dunia pendidikan. Belajar tanpa adanya teknologi pada zaman saat ini mungkin ketinggalan zaman lah. Karena zaman saat ini adalah zaman serba modern. Peran teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan itu sangat banyak. Seperti yang sudah diketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak manfaat di berbagai bidang. Teknologi informasi komunikasi juga sangat berperan dalam bidang pendidikan yang artinya dapat meningkatkan kualitas sumber manusia. Nah, komunikasi satu sebagai tujuan teknologi sebagai infrastruktur pembelajaran. TIK itu sangat berperan sebagai infrastruktur atau jalan pembelajaran di mana bahan ajar yang tersedia dalam format digital. Dengan begitu proses belajar bisa dilakukan dengan kapan saja dan di mana saja. Ya, contohnya saat pandemi saat ini, kita bisa belajar di rumah, kita bisa belajar dalam sekolah, kita bisa belajar dalam gua karena berkat teknologi. Ya, teknologi membantu semua siswa untuk belajar kapanpun, dimanapun. Nah, yang kedua, teknologi sebagai sumber bahan ajar. Kini sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa dapat dari buku saja. TIK juga bisa jadi sebagai sumber bahan ajar mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa kita dapat di seluruh bahan dunia. Ilmu yang dapat pun lebih banyak, seperti dalam Google, seperti dalam blog-blog dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Teknologi sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Pendidikan tidak lagi menggunakan papan tulis, kapur. Kini proses pembelajaran telah didukung oleh TIK sebagai alat bantu fasilitas pembelajaran. TIK membuat proses pembelajaran menjadi lebih inovatif dan menyenangkan, seperti metode pembelajaran dan menggunakan video, menggunakan eksplorasi,
Yang keempat, sebagai skill dan kompetensi, penggunaan TIK harus proporsional. Maksudnya TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi disesuaikan dengan porsi masing-masing. Nah, TIK ini bisa dikonsumsi oleh semua warga, semua jenjang dengan kapasitas kemampuannya masing-masing. Yang kelima, sebagai sumber informasi penelitian. Proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan berkat TIK sebagai sumber informasi. Berkat teknologi informasi dan komunikasi, ketika kita melakukan sebuah penelitian, kita tidak susah-susah menjadi bingung atau bingung tanpa arah, karena kita sudah mempunyai teknologi. Teknologi dapat membantu kita untuk menyelesaikannya. Yang keenam, sebagai media konsultasi. Pada saat ini, pada era ini, internet banyak dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Kita bisa berkomunikasi menggunakan teknologi informasi komunikasi dengan via virtual, via WhatsApp, via IG, via Facebook, dan via valen yang lainnya. Nah, yang ketujuh, sebagai media online. Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online menggunakan internet. Banyak website, blog, forum, aplikasi kini banyak. Seperti saat ini, saat pandemi, kita bisa belajar di rumah dengan menggunakan blog, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, dan lain sebagainya. Di media sosial teknologi informasi komunikasi, kita juga bisa mendapatkan e-book secara gratis. Kita bisa mendapatkan informasi-informasi update dan faktual. Yang poin kedua, B, peran TIK terhadap peningkatan profesionalisme guru. Bagaimana sih peran TIK untuk meningkatkan profesionalisme guru? Guru adalah seorang yang memegang peran penting dalam pembelajaran. Proses sukses atau tidaknya sebuah pendidikan atau sebuah pembelajaran merupakan kewajiban guru. Karena guru adalah sebagai pencipta generasi, pencipta penerus bangsa. Guru ini sebagai fasilitator dalam proses peralihan ilmu, pengetahuan sebagai sumber belajar kepeserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional sebagai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Mengajar, pembimbing, mengarahkan, melatih formal. Lalu pengertian pendidik diperluas pada bab ke-11 tentang pendidik dan tenaga pendidik. Dijelaskan ayat 2, yakni pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, dalam melaksanakan tugas sebagai guru harus memiliki beberapa kompetensi guru profesional. Adapun apa saja sih kompetensi guru profesional tersebut? Yang pertama, memahami materi dan keterampilan bidangnya. Yang kedua, memahami perkembangan peserta didik dan proses belajar. Yang ketiga, memahami pembuatan rencana pembelajaran. Yang keempat, mampu memilih dan menggunakan strategi pembelajaran. Yang kelima, memahami kebutuhan lingkungan belajar pengelolaan kelas. Memahami strategi komunikasi, memahami penilaian evaluasi, memahami penggunaan dan lain sebagainya. Guru profesional selalu belajar terus-menerus untuk lebih baik. Belajar bukan hanya resmi di kelas, melainkan juga bisa dimanapun. Guru mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik, potensi kinestetik, perlu memahami teknologi yang pesat. Peran teknologi informasi komunikasi meningkatkan guru profesional. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi dalam kegiatan pembelajaran, yaitu teknologi berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini, teknologi informasi digunakan sebagai alat bantu untuk bagi pengguna siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, dan membuat unsur grafis, membuat database, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Berkat teknologi kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari teknologi. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Nah,
Cukup sekian. Ya, belum. Ini ada lagi. Teknologi informasi mempunyai peran dalam meningkatkan profesional guru, membantu menjalankan fungsi sebagai fasilitator. Yang kedua, membantu guru menciptakan model-model pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang keempat, mempermudah guru mencapai kemampuan dasar sebagai seorang pendidik. Yang kelima, teknologi informasi membantu guru menciptakan sistem pembelajaran yang mandiri. Nah, cukup sekian itu pemaparan dari saya. Adapun kesimpulan dari makalah ini, teknologi informasi dan komunikasi merupakan cara atau teknik seorang mendapatkan data, informasi, dan pengetahuan dari manapun yang bisa diakses kapanpun. Jadi berkat teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa belajar lebih mudah, kita bisa menuntut ilmu kapanpun, dimanapun. Kita bisa atau keberadaan apapun dan dimanapun. Demikian pemaparan dari saya. Bila ada salah kata, salah ucap, salah yang lainnya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses UAS.